itu apa? Yang jalanan kepada fraksi. Enggak dong, yang jalanan itu yang melanggar aturan. Di mana-mana kan begitu kan? Nah, itu saya kira itu aja. Tentuan. Kan kita mengkoreksi agar yang bersangkutan tadi seperti yang disampaikan Pak Baco kembali kepada aturan tata tertib yang ditandatangani sendiri oleh ketua. Gitu. Jadi kita mau luruskan ini jalan yang mengikut diluruskan. Jadi persoalan mengenai hak interpelasi ini sebenarnya menurut saya ini sih suatu hal yang biasa-biasa saja. Bahkan saat menjabat Gubernur DKI Jakarta dulu, Ahok ini juga pernah menantang DPRD agar dirinya ini diinterpelasi secara terbuka. Mereka ini semuanya kompak menolak adanya interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta. Malah alasan dari salah satu kader partai PKS, katanya ini interpelasi itu malah bikin hubungan antara Pemprov DKI Jakarta dengan DPRD ini menjadi kurang harmonis katanya. Kalau bahwa mengadakan rapat di luar kantor itu secara sudah tidak sesuai, secara de jure itu tidak tepat dan sebagainya, tidak sesuai dengan norma etika. Saya kok agak bingung, definisi rapat itu seperti apa? Kita datang, terus kemudian makan bersama, kita berdiskusi, kita menanya hal-hal yang terkait dengan kondisi saat ini, tidak secara formal. Apakah ini bisa dikategorikan rapat? Itu dulu yang pertama. Bukan hal masalah seperti ini, lebih baik kita menjalankan fungsi kita sesuai dengan sumpah kita untuk mengawasi, melakukan fungsi pengawasan, apalagi ini terkait dengan uang rakyat. Jadi kalau untuk hal yang remeh-temeh seperti ini, saya jadi ingat dengan Pak Anies. APBD besar, sudah kelola 300-an triliun, tapi masih ngurusin cat warna genteng lah, ngasih makan kucing lah, dan lain sebagainya. Jadi kalau saya kira dilaporkan seperti itu wajar saja, bisa saja dilakukan, tapi saya kira semestinya teman-teman lebih fokus pada tugas dan fungsinya sebagai Dewan, terutama dalam bidang pengawasan. Saya sudah perhatikan semua statement yang muncul dari 7 fraksi yang menolak, tidak ada satupun yang berbicara mengenai data. Semua berbicara mengenai narasi, kata-kata. Tidak ada data sedikit pun. Mereka tidak pernah menyampaikan berapa kemudian recovery yang kita dapatkan. Semua recovery yang mereka sampaikan adalah recovery imajiner. Tidak ada recovery yang kemudian berapa persisnya data yang akan diperoleh. Dan perhitungan BPK tidak lagi imajiner, tetapi mengatakan rugi 100M. Masih penasaran dengan rencana Anies gelar Formula E? Ex-staf Ahok, interpelasi belum mati. Politikus PDIP Imam Mahdiah masih tetap ngotot menggulirkan interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan menggelar Formula E pada Juni 2022 mendatang. Kami terus interpelasi kan nggak pernah mati, jadi saat ini kan masih dipending saja. Ucapnya Selasa 23 November. Anggota Komisi E DPRD DKI ini menjelaskan, pihaknya masih ngotot menggulirkan interpelasi lantaran masih ada kejanggalan yang belum dijawab Gubernur Anies Baswedan sampai saat ini. Salah satunya terkait pembayaran uang komitmen atau komitmen fee Formula E yang sudah dibayarkan Dinas Pemuda dan Olahraga SKI. Yang menjadi aneh adalah yang terjadi biaya uang komitmen yang harus dikeluarkan 2,4 triliun, tapi tiba-tiba dalam 2 hari bisa dinego jadi 560 miliar. Begitulah ujarnya. Ex-staf Gubernur Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini pun meminta aparat hukum menelisik kejanggalan ini. Seharusnya di sini aparat penegak hukum sudah bisa melihat kecurigaan. Kok bisa yang tadinya 2,4 triliun turun jadi 560 miliar? Begitulah kata Imam. Kecurigaan lain muncul antara nominal uang komitmen yang harus dibayar DKI untuk menggelar balap mobil bertenaga listrik ini jauh di atas kota-kota lain di dunia. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, maka Imam menegaskan interpelasi akan tetap terus digulirkan PDIP. Hingga saat ini 2 fraksi pengusung interpelasi, yaitu PDIP dan PSI, masih sibuk melakukan lobby-lobby politik terhadap fraksi lain di DPRD DKI. Seharusnya bisa ada temuan-temuan kenapa bisa tinggi. Kami menunggu teman-teman yang lain suatu hari terbuka untuk interpelasi. Begitulah tuturnya. Apalagi saat ini kondisi ekonomi di DKI belum sepenuhnya pulih imbas pandemi COVID-19 yang melanda sejak 2020 lalu. Kita masih dalam kondisi seperti ini, Formula E tidak terlalu argen karena kondisi di Jakarta masih banyak yang butuh bantuan. Masih banyak orang di PHK, begitulah kata Imam. Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak menjawab saat ditanya progres penyelenggaraan Formula E. Orang nomor 1 DKI ini diketahui memang hebat bicara ketika para awak media menyinggung ajang balap mobil listrik itu. Kali ini mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan justru hanya bereaksi singkat yang sama sekali tidak menjelaskan
tentang kebijakan yang kotot diperjuangkannya itu. Naik trik pembicaraan di Balai Kota DKI Kamis 18 November. Respon ini berbeda dengan beberapa hari sebelumnya, Selasa 16 November. Anies justru mengacungkan jempol menanggapi pertanyaan Formula E. Reaksi ini diberikannya lantaran ia enggan buka suara terkait Formula E yang survei final untuk penentuan sirkuitnya kembali molor. Sebagai informasi terbaru, lokasi lintasan balap atau sirkuit balap Formula E hingga kini masih misteri. Kata Jakpro, Direktur Pengelolaan Aset PT Jakpro sekaligus Managing Direktur Jakarta Ekrik, Gunung Kartiko mengatakan, lokasi balap Formula E baru bisa ditentukan akhir 2021 mendatang. Ia menyebut pihak penyelenggara Formula E kini tengah mempelajari beberapa alternatif lokasi yang diberikan. Veno on progress. Beberapa alternatif sedang dipelajari FEO dan insya Allah akan diputuskan paling lambat akhir Desember 2021, ucapnya Selasa 16 November. Ini artinya penentuan lokasi balap mobil bertenaga listrik ini molor lagi dari rencana awal. Penentuan sirkuit molor, awalnya lokasi lintasan balap ditargetkan sudah ditetapkan pada akhir Oktober 2021 lalu. Kemudian rencana itu mundur hingga akhir November dan perwakilan. Dengan dalih perwakilan FEO meminta penjadwalan ulang kunjungan ke Jakarta pada pertengahan bulan ini. Namun rencana itu ternyata mundur lagi hingga akhir tahun 2021 mendatang. Dengan demikian DKI hanya punya waktu kurang 6 bulan untuk mengebut pembangunan sarana dan prasarana pendukung balap. Sebab DKI direncanakan bakal menggelar Formula E pada awal Juni 2022 mendatang. Walau terus dikejar waktu, anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini optimis seluruh sarana dan prasarana pendukung Formula E bisa rampung tepat waktu. Kami masih punya cukup waktu untuk mempersiapkan gelaran Jakarta Ekrik ini, kata Gubernur. Sebagai informasi, saat ini ada 5 alternatif lokasi lintasan balap Formula E yang sudah disiapkan Formula E. Kelima alternatif lintasan disiapkan lantaran kawasan Monumen Nasional tak bisa digunakan untuk balapan. Dari kelima opsi yang ada, 2 diantaranya ialah Pulau Reklamasi dan kawasan Gelora Bung Karno.